Apa jadinya jika negara Indonesia tidak memiliki DPR? Demo pun dilakukan demi untuk menuntut agar DPR dibubarkan. Setujukah Anda jika DPR dibubarkan? Dan sudahkah terbayang oleh kita apa jadinya jika negara ini tidak memiliki DPR? Kita akan simak berita terhangat hari ini di mana demo dilakukan demi untuk menuntut DPR. Dan juga kita akan simak bagaimana penjelasan Kang Deddy Mulyadi terkait isu pemakzulan yang akan dilakukan kepada Kang Deddy Mulyadi karena kebijakan beliau mengenai study tour. Apakah study tour pun akan tetap dilarang atau justru Kang Deddy Mulyadi berubah pikiran dan mengizinkan study tour? Kita akan simak videonya, silahkan. Mata nih gue pak. Mahasiswa rakyat miskin kota hukum, aksi atau demo jam 6 sudah harus bubar. Kita masyarakat, kita santri, kita mahasiswa, kita nurut terhadap hukum, kita ikuti hukum, kita akan bubar. Kita akan meninggalkan Pak Polisi. Mereka bukan musuh kita, mereka menjalankan tugas. Berarti yang tidak mengerti hukum, yang tidak mengerti tentang keadilan Indonesia adalah para pejabat yang tidak mau bertemu dengan kita untuk dari sini kita akan adakan lagi aksi berikut yang jauh lebih besar dan suara rakyat harus bersatu untuk keadilan negara tercinta Indonesia. Sallallahu Nabi Muhammad. Masih berasa kenaikannya ya? Sangat lah. Sebenarnya kan yang dikeluhkan sampean-sampean ini kan ya istilahnya perwakilan lah dari hati Indonesia juga. Iya ya kan? Dari semua masyarakat. Iya. Mana ada sih yang istilahnya kenaikan? Diem aja gitu ya? Enggak. Ya kalau orang kaya sih Tapi kita mau gimana ngelawan juga. Kita patuh. Kami minta keadilan. Terserah abang mau nuntut apa. Itu urusan abang sama pimpinan. Kami juga cuma bawahan bang. Kalau nggak jalan habis bang. Saya ini demo menggunakan hati rakyat. Kamu digaji atas pajak masyarakat. Iya, apa yang mau berbuat? Saya tahu bang. Kita juga punya NPWP bang. Kita juga bayar pajak. Saya juga rakyat bang. Jangan mau kita dibantu dalam keadaan kayak gini bang. Kita damai. Masyarakat sama-sama masyarakat kita, rakyat Indonesia. Kita ini. Kita ini sebuah pelukan. Kami membuat surat edaran untuk seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat sampai pada tingkat desa dan kelurahan, RT dan RW. Isi edarannya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang penggunaan dan penjualan knalpot brong yang menurut saya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kenyamanan dan keamanan berkendaraan.
Karena setiap kendaraan itu sudah punya standarisasi knalpotnya masing-masing. Ketika dilakukan perubahan, maka itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan ketertiban lalu lintas. Pelaku pariwisata siap makzulkan Deddy Mulyadi. Gelombang penolakan terhadap kebijakan larangan tur di Jawa Barat seolah membuka babak baru dalam tarik-menarik kepentingan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Ribuan pekerja pariwisata yang menggantungkan hidup dari aktivitas study tour ini merasa terdesak. Mereka khawatir bisnis yang sudah lama menopang keluarga akan lumpuh jika aturan tersebut terus dipertahankan. Bagi Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar atau SP3JB, kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi tidak hanya memutus mata rantai ekonomi, tapi juga menutup pintu rezeki bagi ribuan keluarga yang bergantung pada pariwisata, transportasi pariwisata, biro perjalanan, hingga pelaku UMKM yang biasanya menerima limpahan manfaat dari rombongan pelajar, kini mengaku merasakan dampak yang sangat nyata. Dalam pandangan mereka, study tour adalah denyut utama wisatawan Jawa Barat, bukan seperti Bali yang hidup dari wisatawan mancanegara, melainkan dari rombongan pelajar yang setiap tahun berangkat untuk belajar sekaligus berwisata. Itulah sebabnya jika akses itu dibatasi, muncul keresahan yang merembet ke berbagai daerah. Herdi Sudarja menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekedar perbedaan pandangan antara gubernur dengan pelaku usaha, melainkan soal keberlangsungan hidup puluhan ribu orang. Nah, terakhir studi tour. Nih, gini deh. Pendidikan akan mengalami kemajuan kalau guru memiliki kewibawaan yang tinggi. Maka guru dalam strata zaman kerajaan itu kelasnya tinggalnya di altar. Guratnya gurat air, artinya dia kelas tinggi dalam lingkungan istana yang dia harus independen. Tidak boleh guru menjadi bahan ejekan. Kenapa saya menghentikan? Sekolah tuh nggak dalam pungutan ini, tetapi saya sudah minta 2026 dana bantuan untuk sekolahnya ditingkatin. Untuk apa? Mengcover kekurangan-kekurangan yang dilarang oleh gubernur. Betul nggak? Kan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi di sekolah itu kan kadang-kadang ada kebutuhan ini, kebutuhan ini. Nah itu harus dihitung detil dalam rencana anggaran. Gitu loh. Saya ridho kok, nggak ada masalah. Yang kedua adalah studi tour ini, saya melihat kok guru kok nggak ngerti makna studi sih. Studi itu kan proses pembelajaran, tour itu perjalanan. Artinya perjalanannya untuk melakukan penelitian, untuk melahirkan karya ilmiah, jurnal kalau dalam istilah akademik. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar itu. Kenapa? Di lingkungan sekolah aja bikin studi tentang penelitian sampah, organik, anorganik. Di belah itu ada taman, bikin studi, ada tanah, bikin studi, ada air, bikin studi. Sudah aja bikin studi itu bakso, mie ayam, seblak yang di depan sekolah tuh bawa ke lab, dibikin studi kadar lemaknya berapa, proteinnya berapa, apa dampak dari bagi kesehatan manusia. Lahir orang-orang cerdas. Kita mengetahui bahwa 2 hari yang lalu saya menerima rombongan koordinator aksi yang menolak keputusan gubernur tentang larangan studi tour. Mereka keberatan karena menimbulkan problem ekonomi bagi para agen travel kepariwisataan, sopir bus, kemudian pengusaha bus dan berbagai kalangan yang terlibat dan menikmati usaha dari studi tour. Dan saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah, saya tetap berpegang teguh bahwa larangan studi tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orang tua di seluruh provinsi Jawa Barat. Walaupun ada aturan tidak memaksa, tetap anak-anak kalau temennya berangkat, dia tidak berangkat, pasti menimbulkan kekecewaan, rasa minder, dan bisa jadi marah pada orang tuanya. Dan yang berikutnya juga saya tegaskan, studi tour yang selama ini berjalan bertentangan dengan makna studi tour itu sendiri. Sehingga pendidikan tidak boleh abai terhadap makna substantif, dan pendidikan harus melahirkan kebaikan. Bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri. Untuk itu, saya sudah mengetahui bahwa hari Senin ada aksi yang akan dilaksanakan. Kita menghormati aksi yang akan dilaksanakan, tetapi saya tidak akan pernah berubah. Saya tetap mengatakan bahwa studi tour dilarang di seluruh provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terancam menghadapi upaya pemaksulan. Hal itu buntut kebijakan Deddy Mulyadi yang kekeh melarang studi tour siswa.
Dikutip dari tribunnews.com, ancaman pemaksulan itu datang dari para pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar atau SP3JP. Hal itu disampaikan perwakilan SP3JP Hadi Sudarja pada Senin 25 Agustus yang mengatakan jika tidak menemukan titik temu maka SP3JP akan mengajukan pemaksulan Deddy Mulyadi melalui DPRD Jawa Barat. Herdi mengatakan proses pengajuan pemaksulan terhadap Deddy memang memerlukan proses yang panjang, namun ia meyakini memiliki bukti yang kuat agar pemaksulan terhadap pria yang akrab disapa KDM itu dapat dilakukan oleh DPRD. Sementara SP3JP batal menggelar aksi unjuk rasa pada Senin 25 Agustus. Seharusnya demo itu digelar untuk menolak kebijakan Deddy Mulyadi terkait larangan study tour. Demo itu ditunda karena SP3JP sepakat berdialog langsung dengan Deddy Mulyadi. Lagi rame, perusahaan wisata akan memakzulkan Kang Deddy Mulyadi terkait study tour. Rencana ini justru menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang bilang perusahaan wisata tidak kreatif, tidak mencari pasar lain dan bergantung kepada anak sekolah. Ya udah, kita lihat aja apakah pemakzulan ini akan diterima oleh DPRD atau malah Kang Deddy Mulyadi tetap konsisten pada kebijakannya. Saya tidak melarang setiap orang, bukan siswa, setiap warga Jawa Barat untuk piknik. Yang saya larang adalah piknik menggunakan institusi sekolah sebagai lembaga pengumum, sebagai inisiator, sebagai organisatoris dari sebuah pengelolaan. Itu kan dilarang di undang-undang kita. Kan pemerintah juga dilarang. Gubernur kan tidak boleh hari ini mengorganize sebuah pungutan, kan tidak boleh. Karena Pak ini kan ASN. Maksud saya begini, anggap saja bahwa siswa itu masyarakat biasa. Ya sudah, kan saya sudah jelas masyarakat tidak dilarang untuk itu dia piknik ya ikut rombongan di kampung. Jadi kita harus memahami dulu makna study tour itu dan makna kenapa alasannya Kang Deddy Mulyadi itu melarang study tour. Jadi Kang Deddy Mulyadi tidak melarang berwisata, tidak. Warga Jawa Barat yang mau berwisata kemana saja, keluar daerah atau ke luar negeri, tidak dilarang, silahkan saja, begitu ya. Yang dilarang itu study tour. Sekali lagi study tour. Mudah-mudahan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Tetap dukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.